Presiden ke-7 Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada banyak pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu. Prasetyo menyebut Jokowi turut memberikan masukan kepada Prabowo meski tidak jelas masukan apa yang dimaksud. Sebelumnya pertemuan terakhir Prabowo dan Jokowi terjadi pada pertengahan Juli lalu atau jelang Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Saat itu Presiden Prabowo menyambangi kediaman Jokowi. Dalam pertemuan itu Prabowo mengaku pertemuannya dengan Jokowi dilakukan untuk membahas upaya multilateral atau penguatan hubungan internasional antara Indonesia dengan sejumlah negara sahabat. Lantas apa isi pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara? Apakah isu-isu nasional terkini menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Apa ya, Bang? Pertama tentunya hari ini kita bangga sekali kita semua hadir di sini dalam rangka merayakan dari ulang tahun TNI yang ke-80. Semoga TNI semakin profesional, semakin dicintai rakyat, semakin dekat dengan rakyat. TNI prima, TNI rakyat Indonesia maju. Selamat siang, dalam pidato sempat mengingatkan soal seleksi kepemimpinan yang tidak lagi mengandalkan senioritas. Itu nanti apakah akan mengucapkan kebijakan seperti itu? Saya kira sekarang sudah ya. Sekarang sudah bahwa Bapak Presiden memang memberikan penekanan kepada seluruh jajaran TNI untuk mengutamakan kompetensi melebihi segalanya dibandingkan dengan senioritas. Saya kira sudah. Ya, Maria Segaf, andai saja ada klasmen sementara pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan para Presiden Republik Indonesia sebelumnya, ya, mungkin Pak Joko Widodo menjadi pemuncak klasmen sementara. Ini dia. Ya. Paling banyak. Tapi kan sering ketemu kan? Oke, tapi kan kemudian pertemuan yang terlalu sering ini, jadi pertanyaan saya sama netizen. Apa sih? Apa? Maunya apa? Apa yang dibicarakan? Kepo aja gitu kan, udah boleh dong. Kebangsaan, apalagi yang mau. Netizen kan maha benar, boleh saja kemudian mereka bertanya-tanya, apa nih pertemuannya, apa nih 2 jam bahas apa nih, kan nah gitu. Itu dia, setelah lagi kan kalau kita lihat kemarin kan banyak gonjang-ganjing gitu ya. Katanya ada keretakan hubungan antara kedua tokoh ini, dibantah tuh dibantah, hari ini gitu kan. Romantis aja. Nah, ataukah ini memang sinyal politik tersebut untuk membantah hal ini? Nah, coba kita akan tanyakan kepada analis politik yang sudah hadir. Ada Mas Efriza, analis politik dari Cita Institute, dan juga ada Mas Andika, analis politik dari Universitas Bakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Maria, Mas Philip. Andika. Selamat pagi. Nah, ini. Coba siapa yang mau menjadi cenayang lebih dahulu? Nah, saya coba mau ke Mas Andika dulu. Mas Andika, mungkin kalau kita ingin tahu apa isi pembahasannya nggak akan bocor juga itu apa gitu. Tapi kalau kita coba melihat rentetan kejadian dari pertemuan ini, termasuk juga kejadian pada aksi massa yang sempat ramai pada saat itu ya, dan juga termasuk dipanggilnya ada Menhan usai pertemuan ini. Apa yang kemudian bisa dikaitkan Mas dengan pertemuan antara kedua tokoh besar ini? Cocokologinya ya. Kalau kata Maria. Jadi pertemuan ini saya membagi menjadi 2 level. Level normatif, ini pertemuan yang biasa-biasa saja. Pak Prabowo bisa menerima siapapun. Sebab kalau dalam pertemuan kali ini saya lebih melihat Pak Jokowi yang meminta waktu kepada Pak Prabowo untuk bertemu. Jadi Pak Prabowo pasti dengan mazhab politik yang selalu ingin mengakomodir semua pihak, jangankan kawan, lawan pun juga diterima untuk bisa bertemu, sehingga pertemuan ini normatif saja. Pertemuan antara mitra koalisi politik dalam pemilu kemarin, kemudian juga putra dari Pak Jokowi sendiri adalah Wapres ya. Tetapi apakah Pak Jokowi ini sebagai the real Wapres? Ini juga perlu dipertanyakan juga ya. Ini ada satu segmen lain nih kalau nanti orang menganggap the real Wapresnya bukan Mas Gibran tapi Pak Jokowi gitu ya. Nah, dalam level politik ini yang menarik Mas, karena pertemuan terakhir Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan di Solo pada bulan Juli. Ya, dan kalau kita lihat ini sudah hampir lebih dari 3 bulan bertemu. Dan dalam waktu 3 bulan ini ada 2 peristiwa menarik ya yang terkait dengan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Yang pertama adalah kemarin kasus kerusuhan tanggal 30-31 Agustus ya. Dan yang kedua tentunya adalah kemarin reshuffle kabinet yang
sebagian besar dalam reshuffle saat itu adalah orang-orang yang terafiliasi atau yang di-endorse oleh Pak Jokowi yang di reshuffle. Makanya kan udah muncul isu itu kan adanya. Sehingga pertemuan ini menjadi menarik untuk dicermati. Apakah pertemuan ini terkait dengan dua hal itu? Saya melihatnya iya. Apalagi tadi Mbak Maria mengatakan yang dipanggil setelah itu adalah Pak Menhan gitu ya, terkait dengan isu keamanan dan isu politik. Dan kita tahu juga bahwa di tengah kerusuhan itu tanggal 30-31 Agustus banyak spekulasi yang mengatakan apakah ini juga didomplengi oleh kekuatan Solo yang ingin menggoyang kekuatan politik Presiden Prabowo. Dan kalau kita lihat pertemuan hari ini dengan Pak Jokowi hadir datang ke Kertanegara itu ingin menepis ya dugaan-dugaan itu, spekulasi-spekulasi itu. Termasuk juga spekulasi apakah Pak Prabowo ini punya perasaan bahwa di balik ini adalah Pak Jokowi ataupun geng Solo gitu kan. Dan kalau kita lihat bahwa ini mengkonfirmasi bahwa tidak ada spekulasi seperti itu. Justru kalau kita lihat durasi pertemuan 2 jam. Ya. Dibandingkan dengan durasi pertemuan Prabowo Megawati di April kemarin cuma 1,5 jam, Mas. Jadi kalau dilihat dari sisi itu kayaknya hubungan dengan Solo kembali menguat, hubungan dengan PDIP justru melemah nih sekarang nih gitu kan. Apalagi kemarin setelah 30 Agustus kerusuhan yang direshuffle adalah Menko Polhukam yaitu Budi Gunawan yang kita tahu memiliki kedekatan politik dengan Megawati seperti itu. Nah, tapi kalau itu kan kemudian kalau dibahas dari segi politiknya juga cukup menarik tadi Mas disampaikan itu kan dari sisinya Pak Jokowi ya bahwa memang kepentingan seperti itu. Tapi apa kepentingan yang kemudian bisa diambil oleh Pak Prabowo untuk menyediakan waktu cukup lama bagi Pak Jokowi? Saya melihat bahwa Pak Prabowo atau pertemuan tersebut juga dimanfaatkan oleh Pak Prabowo untuk mendengar lesson learned dari Pak Jokowi selama 10 tahun. Bahwa hal menarik yang saya catat adalah dalam waktu 10 tahun Pak Jokowi ya kerusuhan seperti Agustus kemarin itu relatif tidak ada ya. Ya itu kepiawaian Pak Jokowi lah untuk mengakomodir aspirasi rakyat. Pak Prabowo kemungkinan juga ingin memahami ya ini bagaimana struktur politik yang ada di Indonesia gitu ya, kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia sehingga bisa muncul kerusuhan seperti kemarin. Yang bisa kita lihat itu tidak diduga oleh Presiden Prabowo. Oke, kita mau tanya juga ke Mas Efriza, apakah kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini memberikan citra dampak positif yang simbiosis mutualisme? Keduanya memberikan dampak positif yang cukup baik begitu bagi kedua bangsawan ini? Iya, kalau mau melihat apakah ini berdampak baik, tentu kita harus melihat yang berdampak baik lebih kepada Pak Jokowi. Karena kita harus akui citra Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Prabowo itu menguatkan para relawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu juga menguatkan asumsi di luar bahwa Pak Jokowi ini ingin diminta sebuah perlindungan kepada Pak Presiden secara tidak langsung. Karena banyak kasus yang terjadi. Dari mulai kasus ijazah Pak Jokowi sendiri, ijazah anaknya Pak Gibran, kemudian dari mulai keinginan KPK memanggil Bobi Nasution, dan juga kita harus melihat kenyataan bahwa ada publik yang mulai mendorong supaya dilakukan sebuah pengadilan atas kasus-kasus ataupun kejadian yang diambil oleh kebijakan dari Pak Jokowi supaya supremasi hukum itu tercipta. Dan saya rasa ini asumsi yang beredar yang saya rasa juga dibicarakan. Dan yang terakhir ini bisa jadi kita bertanya-tanya tentang inisial J itu sendiri di PSI. Karena ketemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini selalu berurusan atau beririsan dengan PSI. Jangan-jangan nah ini juga nih. J ini adalah Pak Jokowi sedang minta restu kepada penguasa supaya dia gitu ya, menjadi Dewan Pembina. Jadi skornya ini kalau di klasemen, skor ini kecil untuk buat Pak Prabowo, tapi besar manfaatnya untuk Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi merasa bahwa ini sempat selalu menjadi heboh dan ini adalah kesempatan emas buat dirinya. Atau mungkin pertemuan ini juga diinisiasi oleh para relawan Jokowi begitu? Bukan murni juga dari keinginan Pak Jokowi sendiri? Iya, bisa jadi hal-hal itu terjadi karena kita juga tahu bahwa Pak Jokowi juga melakukan pertemuan dengan kader PSI untuk menguatkan dirinya maupun untuk menguatkan PSI. Sisi yang lain dia juga menggelorakan ke relawannya bahwa harus ada atau dilanjutkan Prabowo Gibran 2 periode. Jadi saya rasa pandangan-pandangan ini disampaikan. Jadi
saya melihat posisi Pak Jokowi saat ini bertemu dengan Pak Prabowo itu mengungkapkan perilakunya, mengungkapkan komunikasi politiknya, sekaligus juga dia meminta saran, nasihat kepada Pak Prabowo. Jadi yang diuntungkan saat ini adalah Pak Prabowo sebenarnya, karena wajah Pak Prabowo adalah menerima, menerima dan dia menjadi orang yang memberikan arahan kepada Pak Jokowi. Nah, ini adalah suatu hal yang saya rasa silaturahim atau silaturahminya menarik. Orang melihat bahwa Pak Jokowi lebih hebat, lebih heboh, padahal saat ini tidak. Karena kalau kita lihat setiap silaturahim dari Pak Prabowo terhadap Jokowi pasti diungkapkan di publik. Kali ini saat ini tidak. Berarti kan ini sensitif pribadinya Pak Jokowi. Nah, itu dia. Apakah kemudian Mas Andika juga sepakat dengan ini? Ternyata kayak lagi-lagi yang kemudian dibahas adalah PSI ini untuk melanggengkan singgasana politik Jokowi melalui kapal PSI ini, Mas. Tapi sesaat lagi ya, Mas, ya. Saya jeda.